Kak, di mute Kak, sore Kak. Open chat. Sorry, Rif. Oke, jadi ada dua syarat penyerahan barang ya. Mas Rif lagi soal syarat penyerahan barang. Nah, syarat penyerahan barang itu ada dua. Yang pertama adalah FOB. FOB panjangannya apa? F-nya berarti free. On board. FOB. Oke. Nah, FOB itu ada dua. Ada destination point sama shipping point. Oke. Nah, kalau FOB destination point berarti biaya pengangkutan barang ditanggung oleh penjual. Gitu ya. Nah, sehingga ketika barangnya itu masih di jalan, barangnya itu masih tanggung jawabnya si penjual. Jadi masih termasuk persediaannya si penjual. Gitu ya. Sehingga ketika barang sedang dalam perjalanan, barang tersebut masih menjadi persediaan penjual. Nah, sebaliknya kalau FOB shipping point kalau FOB shipping point yang menanggung biaya pengangkutan itu adalah si pembeli ya, karena pembeli itu ngambil barangnya itu langsung di gudang penjual. Nah, terus dia angkut sendiri sampai ke gudangnya mereka, gitu ya. Jadi kalau yang ini tuh biaya pengangkutan menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga ketika barang masih dalam perjalanan, barang tersebut termasuk persediaan pembeli. Kalau yang ini, ketika barangnya masih di jalan, masih jadi persediaan penjual. Oke, jadi kalau barangnya rusak di jalan, tanggung jawab penjual. Pembeli nggak mau tanggung. Tapi kalau yang shipping point, barangnya di jalan itu udah jadi tanggung jawab si pembeli. Jadi kalau dalam pengangkutannya barang yang rusak itu sudah bukan tanggung jawabnya penjual lagi. Itu ya. Berarti nomor 3 jawabannya. Barang tersebut termasuk persediaan pembeli yang B. Oke, nomor 4. Nomor 4. Ayo bayar. Nah, ini ketika ini pakai kunci buat pakai kunci.
Mia, mau ke Mia. Kalian mundur dong, kasihan nih loh. Insik banget. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, kemiringan garis isokos pada teori perilaku produsen mengukur apa? Kemiringan garis isokos pada teori perilaku produsen mengukur output. Bukan dua barang, kan produsen. Kalau dua barang, kalau harga dua barang itu budget line. Kalau isokos kan kurvanya produsen, jadi faktor produksi. Jawabannya yang E ya. Gitu. Maka kurvanya bentuknya gimana? Bentuknya kurva isokos ya. Gitu ya, di mana suku X dan suku Y-nya itu adalah dua faktor produksinya ya, misalnya tenaga kerja dan modal misalnya ya. Gitu. Terus nah, isokos itu juga bisa berotasi ya. Kalau harga salah satu faktor produksinya berubah. Oke? Oke. Jadi yang nomor 5. Ini yang tak sama itu tidak? Nomor 5. Pada saat kemiringan indifferent curve sama dengan kemiringan budget line tercapai kondisi apa? Keseimbangan konsumen. Itu ya. Nah, gimana bentuk kurvanya? Ini enggak. Oke, jadi itu kemiringan indifferent sama budget line. Jadi ini barangnya ya, barang X sama barang Y misalnya. Oke, nah ini indifferentnya bersinggungan sama budget line. Oke, nah persinggungannya ini yang disebut keseimbangan konsumen. Gitu. Atau bisa juga disebut apa? Selain keseimbangan konsumen, disebutnya kepuasan maksimum. Oke. Nah, kalau keseimbangan pasar gimana keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar. Ya. Kalau keseimbangan pasar keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu perpotongan antara kurva iya, kalau keseimbangan pasar itu tercapai ketika kurva permintaan berpotongan. Dan kalau ini berpotongan ya, berpotongan dengan kurva penawaran. Nah, sehingga terbentuk yang namanya keseimbangan pasar. Jadi ya, jadi perpotongan ini. Nah, kalau ini semuanya harga dan jumlah barang. Oke, ini kurva apa? Ini kurva penawaran. Nah, perpotongan ini yang disebut keseimbangan pasar. Namanya equilibrium keseimbangan. Oke. Nah, sehingga terbentuk yang namanya harga keseimbangan dan jumlah
keseimbangan. Itu ya. Oke. Nah, makanya keseimbangan harga itu udah termasuk ke keseimbangan pasar ya, yang B. Nah, keseimbangan produsen, ya gimana keseimbangan produsen? Lingkungan. Kalau keseimbangan produsen, itu tercapai ketika kurva isokuan bersinggungan dengan isokos. Nah, kalau tadi keseimbangan konsumen kan disebut juga kepuasan maksimum konsumen. Kalau keseimbangan produsen disebut juga apa? Bukan. Output bisa atau hasil maksimum produsen. Gitu. Oke. Hasil atau output kan produsen tuh menghasilkan barang kan. Gitu. Kalau konsumen kan mencapai kepuasan. Gitu. Oke, bisa ya. Lanjut nomor 6. Ini nggak apa-apa nomor 6. Kalau salah kebangetan. Cara gimana, Kak? Dari Mas Kak. Di pemain itu. Salah sih. Jika fungsi S sama dengan min 800 plus 0,2Y, maka nilai C saat break-even point. Yang ditanya nilai C saat BEP. Nah, nilai C. Nah, sekarang cari dulu fungsi C-nya. Ini fungsi S-nya. Kalau diubah jadi fungsi C jadi berapa? Jadi gimana? C sama dengan 800 plus 0,8Y. Ada yang belum bisa? Mau bahas? Kalian bisa? Coba. Ininya jadi plus ya. Terus 1 dikurangi 0,2. Jadinya 0,8. Oke. Terus BEP. BEP itu rumusnya apa? Kalau diketahui fungsi S doang. Atau fungsi C doang. Bisa pakai dua cara ya. Bisa S sama dengan I atau Y sama dengan C. Mau pakai yang mana? Jadi BEP itu bisa rumusnya Y sama dengan C atau L sama dengan I. Pakai yang mana? Y sama dengan C. Oke. Y sama dengan C. Kita pakai ini ya. Y sama dengan 800 plus 0,8Y. Terus ini pindah ruas ya. Y sama Y jadi pindah ruas jadi berapa? 0,2Y. Sama dengan 800. Berarti Y-nya salah guys, itu kuncinya berarti saya cek 4.000 nggak sih? Terus yang dimana C ya? Masukin saja dong C. Berarti C-nya sama dengan berarti sama dengan C sama dengan berarti dia sama dengan C ya? Dia sama dengan C. Berarti C-nya ya berarti segini ya? Nah, itu sama dengan C juga. Oke? Berarti siapanya C. Oke, jawabannya gitu ya. Ada yang ditanyakan nomor 1 sampai 6? Kalau BEP sama BI sama BEP, BEI sama. Break-even point, break-even income sama. Tapi break-even point, break-even income di fungsi produksi, di biaya produksi berarti TA sama dengan DC ya.
Jadi kondisi tidak untung, tidak rugi. Gitu. Kalau di pendapatan kan berarti kalau BP ya berarti semua pendapatan itu digunakan semuanya buat konsumsi, gitu ya. Oke. Ada yang ditanya nomor 1 sampai 6? Farid? Ada yang Kakak. ditanya? Mbak Aisyah? Oke, nggak ada. Udah? Masih ada yang mau nyata? Sebelah sini udah? Udah. Oke, nomor 7. Peran bank sentral dalam perekonomian berikut ini kecuali ya, karena yang itu fungsinya siapa? Kalau yang itu dia perannya bank umum. Ya, nomor 8. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai hubungan AC, MC, dan AVC adalah A. Sebelum berpotongan dengan kurva MC, kurva AC berbentuk upward sloping. Benar nggak? Jadi kalau yang A ya. Kalau kayak begini. Terus di kurva atau begitu. Apa? MC. MC. Yang di bawah apa? AFC. AVC. AFC. Yang di atasnya apa? AFC. C. AFC. Yang di bawah ini. Ini enggak kurva AFC. Nah, kalau yang A nih, sebelum berpotongan dengan MC, kurva AC berbentuk upward sloping. Salah ya, harusnya downward sloping. Gitu ya, harusnya. Nah, berarti A salah. Kalau yang B, ketika AC lebih besar daripada MC, kurva AC bernilai negatif. MC lebih besar daripada AC, jadi ini udah melewati ya. AC-nya kan naik kan, gitu. Jadi AC-nya tuh positif. Nah, kemiringannya positif. Bukan ini ada lebih besar daripada MC kan? AC lebih besar daripada MC. Berarti di bawahnya bukan pas MC naik. Oh ini, ketika AC lebih besar daripada MC, berarti MC masih di bawah ya. Berarti AC-nya bernilai kemiringannya negatif. Kan nilainya masih positif loh di sini. Dan nilai negatif kan di bawah. Ya nggak sih? Sama di sini. Kalau kesalahan kan masih negatif, masih positif. Tapi nggak? Yang negatif itu bukan nilainya, tapi kemiringannya. Salah ya? Jadi B salah. Nah, kalau di bawah sini. Nah, ini tuh nilainya negatif. Kalau di bawah sini. Makanya tadi kayak yang kurva MC-nya negatif, kan berarti di bawah 0 kan. Nah, TP-nya tuh maksimum kemudian turun. Gitu. Oke. Jadi ada salah ya. Harusnya kemiringannya yang negatif. Berarti tadi maksudnya A itu harusnya berbentuk sloping. Kalau yang B harusnya nilainya positif. Yang negatif itu kemiringannya. Kemiringan negatif. Nilai dan nilainya beda loh ya. C. Ketika MC sama dengan AVC, AVC bernilai negatif. Salah ya, harusnya bernilai 0. Nilainya masih positif, tapi nilainya 0. Gitu ya.
Yang C itu bernilai 0. Gitu. Oke, yang D. Ketika MC lebih kecil daripada AVC, kurva AVC downward sloping, benar ya? Ketika MC lebih besar daripada AVC-nya downward sloping, benar. Berarti jawabannya yang ini. Kalau yang E, kurva AC berada di bawah kurva AVC, salah, kebalik. Harusnya kurva AC itu berada di atas kurva AVC karena nilainya yang lebih tinggi daripada AVC. AC itu rumusnya apa? DC pergi. DC pergi atau? AC plus ABC ya. Makanya dia nilainya kan di atas karena penjumlahan dari ini. Jadi hasilnya lebih tinggi kan, gitu. Berarti AC berada di atas AVC atau AVC di bawah AC, gitu. Oke, nomor 9. Nomor 9, berikut ini kebijakan fiskal kontraktif kecuali. Fiskal kontraktif berarti mengatasi apa? Mengatasi inflasi. Berarti yang mana? Fiskal kontraktif itu yang mengatasi inflasi. Nah, berarti dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menaikkan pajak dan mengurangi beban. Jadi yang mana? Kecuali ya, karena yang A itu kebijakan fiskal apa? Ekspansif. Yang A ini namanya kebijakan fiskal ekspansif. Oke? Oke. Nomor 10. Sebelum perusahaan Petra memiliki neraca saldo sebelum disesuaikan. Pada neraca tersebut, saldo beban perlengkapan perusahaan menunjukkan nilai 1.500.000. Saldo tersebut berasal dari pembelian perlengkapan. Sesuai hasil perhitungan di gudang, diketahui perlengkapan yang tersedia adalah 600.000. Pada awal periode akumulasi berikutnya, jumlah balik yang diperlukan yang perlu dibuat perusahaan Petra agar pencatatan menjadi konsisten adalah yang mana? Ini nomor 10 aja ya. Ini udah kan? Jadi nomor 10 itu diketahui di neraca saldo itu ada akun beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu letaknya di debit atau di kredit? Debit. Senilai 1.500.000. Gitu ya. Nah, saldo tersebut berasal dari pembelian perlengkapan, tapi dicatatnya sebagai beban perlengkapan, bukan sebagai perlengkapan. Gitu ya. Nah, terus sesuai hasil perhitungan di gudang, diketahui perlengkapan yang tersedia adalah 600.000. Jadi dari 1.500.000 itu di akhir periode, sisanya itu tinggal 600.000. Perlengkapan 600.000.
ribu. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah jurnal pembalik. Kalau jurnal pembalik itu sumbernya dari jurnal penyesuaian. Nah, berarti ini itu harus kita bikin jurnal penyesuaiannya dulu. Caranya gimana? Jurnal penyesuaiannya gimana? Apa yang didebit? Apa, Rit? Farid? Aisyah? Perlengkapan debit ya, karena kan ini dicatat sebagai beban perlengkapan debit ya. Berarti ini jadi di kredit. Yang di debit adalah perlengkapan pasangannya. Oke, yang di kredit beban perlengkapan senilai yang tersisa. Tersisanya berapa? 600.000 ya. Karena sisanya segitu. Kecuali kalau tulisannya perlengkapan terpakai 600. Nah, berarti sisanya 1.500.000 dikurangi 600 yang terpakai. Nah, ini kan soalnya udah diketahui sebagai tersisa. Berarti tinggal dimasukin, nggak usah dihitung. Oke? Nah, berarti jurnal penyesuaian kayak gini. Berarti jurnal pembaliknya gimana? Ya tinggal dibalik aja. Oke, jurnal pembaliknya tinggal dibalik aja. Beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di kredit. Senilai berapa? Ya sama, 600.000 ya. Berarti jawabannya C. Oke. Nah, catatannya kalau sudah dicatat sebagai perlengkapan, berarti tidak perlu dibalik. Gitu ya. Catatan jika dicatat sebagai perlengkapan, maka tidak perlu dibalik. Jadi ya, jika dicatat sebagai perlengkapan maka tidak perlu dibalik. Jadi kalau dicatat sebagai perlengkapan, jawabannya yang E ya, tidak perlu ayat jurnal balik. Gitu. Oke, nomor 11. 11. Sebagai akibat, pernyataannya benar atau salah? PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan badan usaha yang modalnya berupa saham dan dipimpin oleh direktur. Benar nggak sih? Benar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan badan usaha yang modalnya berupa saham dan dipimpin oleh direktur. Benar. Sebab saham perusahaan Tbk tidak diperjualbelikan secara bebas. Salah, harusnya bisa ya. Gitu. Saya berarti ada benar ya. Oke. 12. Kalau nggak ada TBK-nya, kayak misalnya PT Indofood Sukses Makmur gitu doang, berarti benar sahamnya tidak dijual secara bebas. Karena TBK itu artinya apa? Terbuka. Berarti sahamnya dijual bebas. Oke, 12. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi hanya menggunakan PDB real, benar nggak? Benar. Sebab perbedaan PDB nominal dan real terletak pada faktor harga pengali, benar nggak? Benar. Berhubungan? Iya. Perbedaan PDB nominal dan real terdapat pada faktor pengali. Oleh karena itu, pengukuran laju pertumbuhan ekonomi hanya menggunakan PDB real, nggak berhubungan ya. Jadi jawabannya B. Oke. PDB nominal yang gimana? Hah? PDB nominal yang ada unsur inflasinya ya. PDB ini masih ada dokumen ini. Ada yang lupa. PDB nominal itu yang disertai inflasi. Jadi ya, yang real
itu yang tidak disertai inflasi. Gitu. Oke, nomor 13. Berikut ini yang dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan pasar dengan kondisi akhir harga naik dan jumlah barang menurun, yaitu. Nah, kita coba satu-satu ya. Kalau yang option 1 itu berarti baru. Kondisi akhirnya harganya naik, jumlah barangnya turun ya. Berarti kalau yang A, penawaran meningkat lebih besar daripada peningkatan permintaan. Berarti digambar dulu yang kondisi mula-mula. Berarti ini P, ini Q ya. Ini berapa? Ini keseimbangan normal di sini ya. P, Q. Terus habis itu apa tuh pertanyaannya? Penawaran meningkat lebih besar daripada peningkatan permintaan. Jadi penawarannya meningkat. Meningkat geser ke mana? Kanan ya. Ke sini. Kanan. Permintaannya juga meningkat, tapi lebih kecil ya. Saya segini. Ini D. 1. Nah, terbentuk di E1 ya. Berarti harganya turun, jumlah barangnya meningkat. Bukan ya? Karena harganya naik, bukan harga turun. Oke, berarti 1 salah. 2. Coba dulu ya pertama. Ini nya. Terus yang kedua apa? Penawaran menurun lebih kecil daripada peningkatan permintaan. Penawaran yang menurun, berarti geser kiri ya. Lebih kecil daripada peningkatan permintaan. Nah, permintaan meningkat gede. Dan di sini ya, jadi di E1. Nah, harganya naik, jumlahnya juga naik. Nah, yang dimintakan harganya naik, jumlahnya turun ya. Terus yang ketiga, S. Berarti satu nih, karena satu dulu. Penawaran meningkat lebih besar daripada penurunan permintaan. Sekarang peningkatan penawaran lebih besar daripada penurunan permintaan. Ini. Jadi satu. Berarti di sini ya. Jadi S1. Nah, harganya turun, jumlahnya meningkat. Yang diminta harganya naik tapi jumlahnya turun. Berarti 4 turun. D, S, E, I. Terus kalau tuh penawarannya menurun lebih besar daripada penurunan permintaan. Penawarannya menurun lebih besar berarti space-nya gede. Permintaannya turunnya kecil. Ya, nah di sini. Jadi harga naik, jumlah barangnya turun. Jadi jawabnya 4 aja. Gitu. Oke? Ada yang ditanya? Ini sudah siapa nih? Woni, bukan. Nia. Kenapa ya lo? Udah?
Manakah berikut ini yang merupakan ciri pasar monopoli? Yang mana? 1. Barang dan jasa tidak diproduksi perusahaan lain, benar nggak? Salah. Monopoli. Monopoli. Nah. 2. Barang tidak bisa digantikan dengan close substitute. Benar. Harusnya bisa nggak sih? Enggak. Lah kan barang tidak bisa. Oh, tidak bisa ya? Kan harusnya bisa ya? Harusnya barangnya bisa digantikan dengan barang pengganti terdekat. Gitu. Oke, jadi 2 benar. Harusnya barang tidak bisa digantikan dengan close substitute. Udah harusnya bisa. 1-3 Kak. 1-2-3. Kalau kuncinya sih A, harusnya soalnya 2 benar gak sih? Berarti 2 salah gak sih? Berarti 1-3 dong. Gimana sih dong? Itu salah tuh bukan yang bisa substitute. Barang tidak bisa diganti dengan close substitute. Bisa diganti dengan barang pengganti terdekat. Contohnya misalnya mati lampu, barang terdekatnya ya lilin, senter, gitu. Makanya karena barang monopoli itu nggak punya barang pengganti. Tapi kan bisa. Tapi kan harusnya bisa digantikan dengan close substitute. Barang tidak bisa digantikan dengan close substitute, harusnya salah, kan bisa diganti dengan barang pengganti dia yang terdekat. Gitu, ngerti nggak maksudnya? Tadi kuncinya A. Enggak loh. Kok nggak bisa? Bisa diganti dengan barang pengganti terdekat, meskipun barang pengganti terdekatnya itu nggak sempurna. Gitu, nggak sesempurna lampu, tapi kan bisa digantikan barang pengganti terdekatnya, lilin, atau lebih canggih lampu LED kan? Lampu apa sih maksudnya? Lampu yang dicas itu loh. Lampu ini. Emergency. Gimana dong? Kalau 3, iklan tidak ditujukan untuk meningkatkan penjualan, benar. Karena nggak butuh iklan ya. Karena cuma dia doang yang dibutuhkan oleh semua orang, jadi nggak perlu barang pengganti, benar. Oke, 4. Indeks Lerner mendekati 0, salah. Karena harusnya indeks Lernernya monopoli itu 1. Kalau yang 0 itu pasar apa? Nggak tahu lah. Pasar segar. Indeks Lerner kan itu cuma 2 kan. Kalau indeks Lerner 0 itu pasar apa? Ini pasar bebas. Persaingan Sempurna. Kalau satu itu baru pasar monopoli. Terus jadi siapa apa nih? Barang tidak bisa diganti dengan close substitute. Ya bisa lah. Berarti kan harusnya menjawab 1, 2, 3. Barang tidak bisa diganti dengan close substitute. Close substitute itu kan artinya pengganti yang dekat. Nanti bisa kan? Bisa diganti dong. Ada proses dong. Hah? Ada proses. Barang tidak bisa digantikan dengan close substitute. Karena bisa diganti. Sedangkan kereta api bisa digantikan dengan barang pengganti terdekat. Misalnya bis, pesawat. Ya kan? Ya, tapi kan terdekatnya barang pengganti terdekatnya mereka sama-sama angkutan. Barang tidak bisa digantikan. Barang
tidak bisa digantikan dengan close substitute. Kenapa bisa? Yaudah, aku baca benar ya. Karena anggap aja monopol itu nggak punya barang pengganti, kita aja kan. 15, itu kan saya kalau setengah tahun. Ya kalau itu dari listrik. Iya, misalnya mati lampu. Misalnya mati lampu, terus nggak ada listrik. Bisa diganti sama barang pengganti terdekat kan? Kayak lu kayak modem sebelumnya udah bisa lah ngecas pakai modem gitu. Gitu maksudnya. Yaudahlah, aku baca nggak punya barang pengganti. 15 komponen rasa pembayaran di sisi debit berikut ini adalah debit itu yang masuk apa yang keluar? Yang keluar. Deposit bank di luar negeri berarti masuk apa keluar? Keluar. Penerimaan pinjaman jangka panjang dari luar negeri berarti masuk apa keluar? Masuk. Pembayaran bunga dan dividen ke luar negeri? Keluar. Ekspor barang? Masuk. Berarti itu ya? Berarti 2 dan 4 itu yang sisi kredit. Yang ada yang ditanyakan? Enggak? 1 sampai 15? Enggak. Emang kemarin ada? Enggak ada. Kok aku tak ada? Oke ya. Ada yang ditanya Farid, Aisyah? Nanti nomor 14 kalau ada pergantian nanti kakak infoin ya. Enggak. Ada yang ditanya Farid, Aisyah? Enggak. Aisyah? Enggak, Kak. Farid kenapa nggak KMP, Rid? Rid. Farid. Apa, Kak? Kenapa nggak KMP? Gak apa-apa. Kita merindukan lu loh. Besok. Besok. Ya, insya Allah. Ya. Sekarang aja apa? Ntar ikut TPS setengah 5. Ya. Ya. Berangkat sekarang ya. Bener loh, ditunggu loh. Ya nggak tahu deh, Kak. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Mau bahas apa? Yaudah, yuk bahas apa? Jangan keluar dulu. Iya, siap. Kemarin udah keluar. Udah aja. Sama-sama. Udah. Sama kita tuh. Kasihan tuh temennya. Jadi